Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Penggalian arkeologis di Kapernaum menunjukkan bahwa kota ini ditinggali sejak akhir zaman Helenistik dan berkembang pada periode pertama zaman Romawi. Para arkeolog Fransiskan awal menyebut tempat ini sebagai kota perjanjian baru dengan sejarah yang indah dalam Injil. Kapernaum memasuki sejarah baru sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu ketika pada tahun 1894 Kustodi Tanah Suci membeli tanah di atas reruntuhan kota. Sejak tahun 1968 hingga 2003, tercatat seluruhnya ada 23 tahap penggalian di wilayah milik Fransiskan. Kapernaum terletak di sisi barat laut Danau Tiberias. Di sini ditemukan suatu bagian kompleks kota dengan rumah-rumah yang terbuat dari batu basalt. Ada pula daerah pertokoan dan juga perabot-perabot yang ditemukan yang menunjukkan bahwa wilayah ini dihuni oleh pedagang, perajin, nelayan, dan petani. Penemuan yang paling mengejutkan adalah fondasi gereja Bizantin bersegi 8. Di tempat yang sama dengan itu ditemukan pula rumah Simon Petrus yang adalah juga tempat tinggal Yesus, serta Domus Ecclesia atau rumah ibadat jemaat Kristen perdana. Para peziarah meneruskan tradisi yang sangat kuno dan kuat. Penggalian arkeologi berhasil menelusuri sejarah tempat di Kapernaum. Yang pertama kali ditemukan oleh Romo Gaudenzio Orfali adalah Basilika Segi 8. Penemuan ini terjadi antara tahun 1910 hingga 1920. Itu adalah masa yang sulit dalam sejarah. Bentuk gereja segi 8 sangat umum pada masa gereja awal, dan gereja ini dibangun di atas gereja milik jemaat perdana. Penemuan ini penting karena sesuai dengan yang ditulis oleh peziarah bernama Egeria, yaitu bahwa di atas rumah pemimpin para rasul didirikan sebuah gereja, tetapi tembok rumahnya masih bisa kita lihat. Salah satu saksi penemuan penting ini adalah Romo Stanislao Lofreda. Di tempat itu saya mengakui bahwa saya sangat terharu. Saya melihat bagaimana sumber-sumber tertulis benar-benar sesuai dengan apa yang ditemukan dalam penggalian. Tertulis bahwa rumah Petrus sudah diubah menjadi gereja, tetapi temboknya masih bisa dilihat sebagaimana keadaan aslinya. Pada 29 Juni 1990, kapel yang dibangun di atas rumah Rasul Petrus diberkati. Di tengah kota ini dulunya ada dua bangunan yang penting, yaitu sinagoga dan gereja. Di bawah sinagoga ini ditemukan bangunan sinagoga dari zaman Yesus, tempat di mana Yesus mengajarkan tentang Ekaristi. Di Kapernaum, Romo Francesco Paton, kustos Tanah Suci, merayakan Ekaristi pada pekan ketika bacaan Injilnya bertema roti hidup diajarkan oleh Yesus di sinagoga di Kapernaum. Dari rumah Petrus kita bisa melihat melalui dinding kaca tempat Yesus mengajarkan tentang Ekaristi yang ditulis dalam Injil Yohanes bab 6. Ajaran tersebut disampaikan sesudah Yesus melakukan mukjizat penggandaan roti dan ikan. Di rumah Petrus, Yesus membuat banyak mukjizat dan juga pengajaran. Sinagoga di Kapernaum adalah tempat yang sangat penting karena dalam bab 6 Injil Yohanes ada ajaran yang sangat indah tentang roti hidup. Yesus menyebut dirinya sebagai roti hidup. Bapa memberikan roti hidup itu melalui diri Yesus, maka orang yang menerima Yesus akan mendapatkan kehidupan. Ini adalah ajaran tentang Ekaristi yang sedang kita rayakan sekarang. Ini adalah undangan untuk menerima Yesus sebagai pribadi, menerima sabdanya, dan menerimanya dalam Ekaristi. Dengan menerima Yesus, kita menerima Roh Kudus yang adalah Tuhan dan memberi kehidupan. Capitolo 6 di Giovanni che è Signore e dà la vita. E direi c'è anche un altro luogo estremamente significativo. Tempat lain yang juga sangat penting, 2 langkah dari sini adalah danau. Seluruh danau ini punya makna yang sangat mendalam. Ketika kita membaca Injil sambil mengunjungi tempat ini, kita akan merasa seperti sedang mendengarkan Yesus dan para rasul yang sedang berbicara dan masih hidup sampai saat ini. Che in qualche modo parlano e sono vivi oggi. Yang tadi yang pagi hari ini kita mulai ya Kapernaum, Betsaida sama Korazim. Jadi ini ada bukti bahwa kata-kata Yesus waktu dia katakan engkau akan turun sampai ke dunia orang mati. Kapernaum hari ini adalah kota besar tapi rerin Tuhan. Yalah ikut saya kita jalan dulu sampai kota Kapernaum. Jangan lupa foto-foto terakhir. Jadi mungkin waktu kita di sini 40 menit sebelum kita menuju Sungai Jordan. Dan habis Sungai Jordan udah kita selesai acara kita pulang kembali ke hotel.
Thank you for this love, Lord. Thank you for nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Kelihatan tidak jelas, tapi kakinya adalah Kristus. Itu namanya homeless Jesus. Ya, so itu tanda buat orang masuk Kapernaum. Jangan sombong. Banyak orang Kristen sombong hari ini. Banyak hamba Tuhan juga sombong. Banyak sekali. Puji Tuhan kita punya pendeta Abuna dan Abuni yang luar biasa murah hati. Saya bicara umum. Bukan maksud saya satu orang pribadi, tapi aku lihat bahwa hari ini gereja juga banyak gereja melayani buat bisnis. So ini yang menurut dia orang yang masuk sini udah lihat, mereka lupa mereka mau foto sama Petrus, mereka mau menikmati tempat ini, tapi mereka lupa Tuhan Yesus adalah orang asing di sini. Dia tidak punya rumah di dunia ini. Dia sebagai orang asing ditolak di kotanya Nazaret, datang tinggal bersama-sama mereka di Kapernaum, ditolak di mana-mana oleh orang Yahudi. Dan Bapak Ibu Batung ini, Bapak Ibu, yang bagus, aku tahu Bapak Ibu suka upload di Facebook, di Instagram. Tidak salah kalau juga kamu ambil acara untuk ajarkan orang lain. Banyak orang yang rindu, punya mimpi untuk masuk Islam tapi tidak bisa. Jadi bantu mereka untuk mengerti apa yang terjadi di sana. Kalau saya taruh Bapak Ibu gambar ini, tulis di bawahnya, ayatnya diambil dari mana? Homeless Jesus ada dalam firman Tuhan, ada. Di Matius 8. Matius 8 ayat 20. Lihat Bapak Ibu, lihat kepalanya. Seperti orang yang tidak punya apa-apa di dunia ini, tidak punya rumah di dunia, dan tidak ada tempat untuk tidak baca. Matius 8 ayat 20. Ya, baca Ibu. Ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai lubang liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Untuk meletakkan kepalanya. So ayatnya diambil dari Matius pasal 8 ayat 20. Jangan lupa Tuhan Yesus tidak punya rumah di dunia. Jadi jangan komplain terus. Kenapa rumah aku kecil? Kenapa aku tidak punya villa di Bali? Kamu harus bersyukur. Selalu kita harus bersyukur. Karena kita orang Kristen. Ayo. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace.
Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son. Ini by the way, ini pintar, tahu kenapa? Karena ini pohon Zakheus. Oh, Zakheus. Jenisnya pohon salah ditranslate di Lukas. No, ara salah. Nanti aku membuktikan. Ada dua pohon. Satu namanya ara, satu namanya sycamore, tapi ditranslate salah. So waktu Zakheus naik, dia naik di pohon sycamore. Seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Ini sinagoga Kapernaum terbesar atau yang paling besar. Menghadap bangsa yang lain atau Gadara atau Gerasa. Jadi Gadara atau Gerasa ada di sana. Kita akan masuk Bapak Ibu sinagoga Kapernaum, tempat Tuhan Yesus ajarkan. Di dalam ini Bapak Ibu Tuhan Yesus katakan di dalam sinagoga ini, I am the bread of life. Aku adalah roti hidupan. So dia bertemu dengan wanita pendarahan di sini Bapak Ibu. Sebelum dia masuk rumah ibadat. Ya, rumahnya Tuhan Yesus di sana. Lihat ada gereja di atas, di bawahnya ada rumah Ibu Mertua Petrus. Nanti foto. Jalan. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus. Baru hari ini full. Saya Tuhan ada tempat. Ayo seperti. Geser. Geser di sini sedikit. Oke, Bapak Ibu, ini sinagoga tempat ibadat orang Yahudi. Lihat di dalam menghadap Yerusalem. Kenapa tiga pintu? Jadi dua pintu buat orang biasa, yang di tangga itu buat orang yang VIP, buat orang rabi, buat sering Tuhan Yesus masuk ke tempat ini 3 kali seminggu. Dan dia yang di Yohanes pasal 6 dia katakan aku roti kehidupan itu di sini. Di mana Tuhan Yesus berdiri di sini. Menghadap Yerusalem. Ini tempat bersiko. Lihat Yerusalem depan saya. Ini sinagoga asli. Tapi mana sinagoga? Sudah hancur dari gempa bumi. Kapernaum kota didirikan kira-kira tahun 100 sebelum itu. Belum disebut dalam perjanjian lama. Saya mau tanya Bapak Ibu, mana Kapernaum ini? Kalau saya menjelaskan dengan Kapernaum sebagai kota ini sangat penting. Karena zaman Yeshua bin Nun, ini adalah titik atau berbatasan dua suku Israel. Suku Naftali dan suku Zebulun. Ini dari pantai ini mulanya sampai negara Lebanon utara. Naftali, Zebulun. Dan kota ini yang paling dekat ke Sungai Yordan, cuman 500 meter arahnya ke sana bisa bertemu dengan Sungai Yordan. Dan kota ini yang paling dekat ke wilayah bangsa yang lain. Lihat di sana Gadara, Gerasa. Masih ingat saya katakan itu kota terbesar, 12.000 penduduknya.
Kota Kapernaum dekat jalan laut. Ingat hari ini di Magdala saya bicara tentang highway yang namanya Via Maris. Jalan laut mulai di Mesir sampai utara. So itu luar atau dari sini ya. Dekat tembok itu mulanya. Via Maris juga disebut beberapa kali. Waktu Saul bertemu dengan Tuhan itu di jalan Via Maris, menuju Damaskus. Ya itu Via Maris. Jadi itu sangat penting. Kalau saya tanya begitu, mana Kapernaum? Kapernaum di antara Zebulun Naftali, dekat jalan laut, dekat sungai Yordan, dekat Gerasa atau Bedara bangsa ini. Aku tanya lagi, di mana Kapernaum? Ayo jawab. Antara Zebulun dan Naftali, bravo. Terus bangsa yang lain, ya, Gerasa. Dekat sungai Yordan, bravo. Apalagi? Dekat Via Maris. Kenapa aku tanya begitu? Pasti Bapak Ibu bingung. Saya mau katakan apa? Aku mau share sesuatu. Bapak Ibu tanya firman Tuhan, setiap nabi ada style juga. Seperti Daniel, Nabi Daniel, dia suka hitung. Daniel hitung 1 tambah 1 hasilnya 2. Ini stylenya Daniel. Yohanes yang di buku Wahyu, kamu mustahil ngerti sampai waktunya datang. Jadi aku tidak bisa ngerti apa maksudnya yang ada dalam yang disebut tentang, atau di waktu dia bicara tentang corona, tentang chip yang dalam tangan sebelum tahun 2014, karena dia berbicara tentang biometrik yang ada di dahinya di sini dan di tangan kanan. Sampai waktunya datang. So Yohanes berbicara atau ada timeline. Yesaya beda. Yesaya suka mutar-mutar. Begini. Seperti ayat yang waktu tunas. Kamu kalau mau ngerti tunas harus belajar sejarah Israel. Kemudian harus belajar dari Matius. Langsung ke Yohanes. Kembali ke Daniel. Langsung ke Kejadian. Baru kamu mengerti maksudnya Yesaya. Jadi kenapa selalu bilang kita Yesaya suka mutar-mutar? Karena Yesaya tidak langsung to the point. Dia bisa sebut satu tempat Yesaya. Dan dia janji ada sesuatu akan terjadi di sana. Yesaya pasal 9 katakan begitu. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang berlipat itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulun dan tanah Naftali, maka di kemudian hari dia akan memuliakan jalan ke laut Via Maris, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Saya lucu sekali. Dia katakan, hei, kamu cari sendiri. Ada satu tempat di dunia ini, di sana kamu di antara Zebulun Naftali, wow, luas sekali, mulai dari sini sampai Lebanon. Jangan bingung, kamu di sana yang paling dekat ke sungai Yordan. So itu titiknya di sini. Kalau kamu masih bingung, kamu dekat jalan laut, Via Maris. Kamu masih bingung, kamu berdiri di sana, kamu menghadap bangsa yang lain. Ingat, saya katakan ada dua bangsa Yahudi, bangsa yang lain. Gentilius. Ayat 1. Dan dia katakan begitu, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. People sitting in darkness have seen a great light. Di tempat itu. Ingat saya hari ini saya katakan jangan percaya aku. Kamu cari sendiri. Pulang rumah cari. Di mana tempat? Di antara Zebulun dan Naftali, dekat jalan laut, dekat sungai Yordan, menghadap bangsa yang lain. Kalau hasilnya apa? Kamu akan ketemu satu tempat. Kapernaum. Tidak ada tempat lain. Walaupun Kapernaum zaman Yesaya juga tidak ada. So ini nubuatan luar biasa dengan kota ini. Bangsa yang tinggal. Ini baru maksudnya apa ada ayat 2? Yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. They will see a great light. Great light siapa?
Yesus Kristus. Jadi Kapernaum sudah kota terkenal sekali karena nama Kristus. Banyak mukjizat terjadi di sini, tapi kasih balik kurang versi siapa dulu. Sampai dia minggu 7. Kota ini lihat hasilnya. Jadi sinagog ini asli, semua asli yang belum lihat zaman dulu, tapi sudah hancur. Orang Yahudi kurang ngerti siapa Kristus. Walaupun di sini mereka lihat seribuan mukjizat. Setiap hari banyak mukjizat. Tapi apanya mereka katakan? Kamu Mesias yang palsu. Kenapa mereka kurang ngerti? Kasih mau orang Yahudi Bapak Ustaznya begitu. Saya kalau compare antara Yahudi dan Samaria, kenapa aku sangat sayang sama bangsa Samaria? Walaupun mereka belum lihat mukjizatnya, kecuali Bapak Ibu, ada mukjizat orang kusta, 10 orang kusta. Kan? Orang bangsa Samaria, walaupun mereka belum bertemu dengan Kristus, tapi mereka percaya. Aslinya, tahu sejumlah orang Samaria berapa hari ini? 800 orang. 800 orang, semua. Tapi tahu kenapa? Karena aslinya atau banyak sudah percaya Kristus. Bangsa Samaria sudah percaya Kristus. Orang Yahudi masih keras. Saya mau tanya Bapak Ibu, di mukjizat yang di sana di Gadara, Gerasa, kita lihat mukjizat babi ya, yang disebut dalam Lukas. Kenapa roh jahat masuk dalam babi? Kenapa babi? Ada yang tahu kenapa babi? Kotor. Bukan domba. Kenapa babi atau ayam? Kenapa babi? Babi itu lambang bangsa Yahudi. Keras. Tahu kenapa? Babi hanya binatang yang, atau sebelum babi, di gereja umum selalu ada 2 tanda. Kalau nanti ke Getsemani akan lihat, di atas gereja Getsemani ada 2 rusa. Kenapa selalu di gerejamu, selalu kamu nyanyi lagu? Kenapa selalu seperti rusa bukan seperti domba? Kenapa rusa? Rusa itu lambang bangsa Kristen. Yang disebut dalam Mazmur 42. Rusa kalau minum dari air selalu setelah minum melihat ke atas seperti bersyukur kepada Tuhan. Terbalik babi, satu binatang yang tidak bisa melihat ke atas, babi makan itu lambang bangsa Yahudi. Jadi 2 lambang ini sangat penting bagi kita. Seperti rusa selalu bersyukur, selalu ada sukacita, selalu kita bersenyum. Senyum Bapak Ibu. Kenapa stres kamu? Karena kamu bayar $150. Jangan khawatir, upamu besar di surga. Lihat mereka, cantik sekali, senyum semua. No? Mungkin aslinya Yahudi. Selalu ada sukacita bersama-sama Tuhan. Tapi aku tidak bercanda, lihat muka-muka Yahudi. Lihat di hotel nanti buka-buka Yahudi. Selalu muka mereka baru stres, ada yang kurang. Aku Kristen, puji Tuhan. Aslinya Yahudi. Tapi saya mulai bersenyum setelah aku menjadi Kristen. Aku lahir Kristen, aku bercanda. Aku aslinya dari keluarga. By the way, nama saya Ramzi Lazarus. Aku keturunan Lazarus. Kalau Lazarus tidak bangkit, tidak ada Ramzi. Enkarnasinya Lazarus. No, aku aslinya dari Britania, so berasal kemungkinan besar kami dari suku Benyamin. Tapi puji Tuhan, keluarga saya semua sudah percaya. Jadi maksud saya bahwa orang Yahudi stres karena mereka menunggu Mesias. Ada yang kurang. Lihat, aku challenge kamu. Nanti saya dan Ibu Angela akan bayar kamu $10,000. Kalau bisa ambil foto orang Yahudi yang punya kuncir bersenyum. Aku serius.
Nanti kita mau peratapan, lihat muka mereka. Tidak mungkin itu seperti mustahil untuk ketemu orang Yahudi yang punya kunci bersendiri. Mereka stres terus. Tapi lihat, kita pasti punya banyak masalah. Aku juga. Tapi mau tahu setelah corona 2 tahun, Angela stres, aku stres, semua sudah stres. Tapi puji Tuhan selalu kita bersyukur. Amin. Itu untuk aku nggak pernah stres. Aku gak mungkin stres karena bayar di sana. Tapi Bapak Ibu, orang Kristen selalu bersyukur. Seperti rusa. Kita minum air hidup langsung bersyukur kepada Tuhan. Orang Yahudi, kasihan Nabi Musa, dia naik beberapa menit ya di Gunung Sinai, dia turun, dia ketemu bangsanya menyembah lembu emas. Jadi orang Yahudi tanya, mereka suka komplain. Negara yang sangat kaya ini, hampir sempurna. Mereka masih menangis terus. Ini Israel, ini orang Yahudi. Tanya begini Bapak. Mereka belum pernah bersyukur. Seperti babi gerasa, bukan karena babi najis, no. Karena babi sebagai binatang belum pernah bersyukur kepada Tuhan. Babi makan terus, hasilnya kosong. Tidak pernah bersyukur, tapi rusa terbang. Karena itu, kita seperti rusa. Ini alasan kenapa kita nyanyi lagu itu. Seperti rusa, bukan seperti kuda. Atau seperti domba. Setelah kita nyanyi lagu ini. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oke, buka firman Tuhan Bapak Ibu. Cerita terakhir karena waktu kita, aku mau kasih waktu untuk foto-foto juga. Kita baca dari Markus pasal 2. Apa yang terjadi dalam rumah yang itu Bapak Ibu. Itu rumahnya Petrus. Atau rumahnya ibu mertua Petrus. Nanti jangan lupa di sana. Ya, rumahnya masih ada. Ada 2 mukjizat dalamnya. Yang menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dan mungkin ini alasan kenapa Petrus menangkal Tuhan Yesus 3 kali. Karena dia menyembuhkan ibu mertuanya. Dia tidak suka. Ada mukjizat yang kedua yang kita baca. Dari ayat 1 sampai... Oke, baca beberapa ayat. Aku mau fokus dengan ayat 9. Ayat 1. Ya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dia ada di rumah yang di sana. Kemudian mereka membawa orang lumpuh, ramai sekali, jadi diturunkan dari atas orang lumpuh itu yang sembuh. Tapi ayat 9, baca ayat 9 itu. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan Tahu kenapa saya baca ayat ini Bapak Ibu? Siapa di antara manusia atau Nabi kami yang bisa katakan
dosamu sudah diampuni. Hanya Tuhan. Bapak Ibu, selalu saudara kita Muslim mereka katakan itu Nabi Bani Israel. Nabi buat bangsa Israel. Tapi kita lihat, kalau bangsa Israel, orang Gentilius kenapa sembuh di sana? Orang gila yang di Gadara itu bukan Yahudi. Bagaimana aku tahu? Karena ada babi. Kalau ada babi tidak mungkin ada Yahudi. Babi najis buat Yahudi. Jadi orang Gentilius atau yang namanya kafir atau Romawi sembuh. Wanita Kanaan juga. Siapa lagi? Orang Samaria sembuh. Orang Yahudi sembuh. Wanita najis yang hari ini kita katakan juga sembuh. Seluruh bangsa sembuh. Kalau juga ada Hindu, ada Muslim pasti sembuh sama Kristus. Jadi dia datang buat seluruh bangsa. Ini yang pertama. Yang kedua, selalu mereka katakan itu adalah Nabi. Saya mau tanya, Nabi Muhammad sendiri dia bisa katakan dosamu sudah diampuni? Tidak mungkin. Hanya Tuhan. Dia adalah Tuhan. Hari ini juga kita belajar waktu dia jalan atas air. Setelah murid-muridnya mereka lihat dia jalan atas air, mereka katakan apa? Hantu. Setelah mereka katakan hantu, di perahu mereka menyembah dia. Saya tanya, kalau Nabi Musa datang sekarang, kamu bisa menyembah Nabi Musa? Tidak mungkin karena dia masih manusia. Kamu bisa menyembah Nabi Elia? Hanya Tuhan. So Yesus sekali lagi dalam mukjizat itu orang lembu dia membuktikan dia adalah Tuhan. Karena dia ampuni dosa orang lembu yang di sana. Cukup sampai sini Bapak Ibu, ambil waktu 10 menit. Foto-foto, so let's say jam 10 menit sebelum jam 4 kita menuju Sungai Yordan. Aku mau masuk Sungai Yordan maksimum jam 4.30. Oke? Oke. Dia dalam lokasi yang posisi bisa. Apa Pak Eri? Sinagoga. Terus sering ini ya. Rumah ibu mertua. Ya sering di sini terkenal di anak wedok situ ya. Ketaan ya. Ini rumah-rumah tradisinya, ini rumah Yario. Anaknya tapi masih tradisi kita tidak tahu
Tapi itu di Kapernaum. Para benar tidak tafsiran bahwa sycamore tree itu gambaran dari tempel. Sycamore tree, gambaran dari... Yesus mengutuk sycamore tree. No, dia mengutuk pohon ara. Pohon ara. Abuna, aku sudah menulis buku sendiri tentang pohon ara. Karena ada maksudnya. Pohon ara itu lambang bangsa Israel. Mana disebut ini di ini. It's really about the Course, ada sebuah intensi. Dia sambelannya seperti buah-buah anggur di padang gurun akan mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Rupiah sambelannya 10. Jadi waktu dia mengutuk arah, bukan sycamore. Fig tree. I already say to them, sycamore is fig. No, sycamore is pohon Zacchaeus. Di Petrus. Ini bahasa Britania. Punya bahasa Inggris. Punya firman Tuhan bahasa Inggris. Punya buka bahasa Inggris. Buka Matius pasal 21 ayat 18. Ya, 21 verse 18. Ya, then And when he saw a fig tree itu arah, fig itu arah. Sekarang baca Zacchaeus yang di Lukas 19 ayat 4. That's enough. Fig tree. 19 ayat 4. You see? Jadi yang Zacchaeus naik itu sycamore, tapi yang dikutuk itu fig tree, itu ara. So ara yang dikutuk. Dan cuma ara hanya pohon sama zaitun yang disebut dalam buku Wahyu. Ada banyak arti dalam ara. Dan ara lambang juga datanglah Kristus. Karena hanya pohon di Israel yang berbuah 1 tahun 2 kali. Only ara, tidak ada pohon lain. So banyak arti dalam ara. So kenapa dia mengutuk? Juga aneh buat Yesus. Dia, by the way, dia berbuah sampai 40 hari 40 malam, tidak komplain. Hanya pagi, jam 8 pagi dia merasa lapar, dia mulai hancur, dia mulai marah, dia mengutuk pohon, pasti ada arti. So ini yang kita belajar sebelum kita masuk ke Yerusalem. Berarti itu buah fig dong. Arah itu arah. Fig itu kan misalnya bagus ya. Bagus buat perut misalnya. Ada dua. Terus ceritanya ya Pak Ari. Kenapa kok juga ingin dia? Aku bosan terus. Iki omai Yesus. Sini aku. Anu Petrus. Petrus. Ibu mertuanya Petrus.